Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah kaum muslimin salat maghrib yang berada di Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kita hidup dan juga kesempatan kita untuk beriman, untuk beramal soleh. Inilah amalan yang akan kita bawa setelah kita meninggal dunia. Dan kita sudah menyaksikan sekian banyak manusia yang mati. Tidak ada satu pun yang dikubur dengan hartanya, tetapi dikubur dengan amal. Pembahasan kita untuk malam ini mengambil judul agar istiqomah sampai maut menjemput. Ini pembahasannya. Agar kita istiqomah sampai meninggal dunia. Maknanya ibadah bukan hanya berhenti pada suatu saat bulan-bulan tertentu. Beribadah kita ini berhenti kalau kita sudah meninggal dunia. Sebagaimana tadi yang sudah kita dengarkan bersama, yaitu tentang masalah khutbah. Adapun dalil wajibnya kita istiqamah. Istiqamah mana terus menerus beribadah. Karena ibadah ini adalah perintahnya Allah untuk kepentingan kita sendiri. Disebutkan di dalam surat Fussilat ayat nomor 30 sampai 32. Ya, wajibnya kita istiqomah, lurus terus, tidak berhenti, tidak belok. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat nomor 30 sampai 32, suratnya nomor 41. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami, Tuhan kami, pencipta kami itu Allah. Pemberi rezeki, karena makna Rabb banyak sekali. Pengatur, pemilik, pemberi rezeki, pencipta, itu maknanya Rabb. Sesungguhnya orang yang berkata bahwasanya yaitu Rabb kami, pencipta kami, pemberi rezeki kami itu Allah. Ini menunjukkan wajibnya kita bertauhid. Karena manusia ini atau makhluk ini hanya Allah yang menciptakannya. Tidak ada yang berserikat dengan Allah menciptakan makhluk. Lalu Allah mengatakan summastaqamu. Ketika orang itu bertauhid kemudian istiqamah, terus menerus tidak berhenti. Berhenti kalau sudah mati. Ini namanya istiqamah yang nanti akan dijelaskan panjang lebar. Jadi lurus tidak bengkok sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Lalu Allah menjelaskan orang yang bertauhid dan beristiqamah ini manfaatnya apa? Nah, ya. Ketika orang kerja tahu manfaatnya dia senang. Tapi kalau kerja dia rugi, malas. Nah, pertama manfaatnya tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat, karena malaikat itu di atas. Turun kepada orang-orang yang bertauhid, yang istiqamah ibadahnya. Lalu membisikkan malaikat ini di hati-hati orang yang istiqamah. Allah takhafu wa la tahzanu. Dibisikkan di dalam hati yang istiqamah ibadah, ikhlas karena Allah Ta'ala ini, kamu jangan takut.
Kamu jangan sedih. Nah, penyakit yang paling besar di permukaan dunia ini penyakit hati. Penyakit takut, penyakit sedih. Bayangkan kalau orang tuh hartanya banyak, ya makannya enak. Kalau dirundung dengan sedih, tidak bisa merasakan enaknya makan. Yang diingat adalah kesedihan. Jadi penyakit yang paling besar itu penyakit sedih. Penyakit takut. Tapi Allah Ta'ala menghilangkan orang yang istiqamah, menghilangkan penyakit hati yang berupa takut. Kalau dihilangkan rasa takutnya, berarti Allah Ta'ala memberikan kesenangan, memberi kemudahan, memberi kelapangan dalam hatinya. Makanya para anbiya tidak ada yang takut kecuali pada Allah. Dia ancam siapapun, tenang saja. Para sahabat juga begitu. Karena apa? Karena rasa takut itu karena tidak istiqamah dia. Dan orang yang beriman merasa Allah Ta'ala yang menolong dia, yang melindungi dia. Ini yang pertama. Ya, faedahnya istiqamah, Allah Ta'ala akan menghapus rasa kesedihan dalam hatinya. Yang nomor 2, wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah kamu hai orang yang istiqamah, hai hambaku istiqamah dengan surga. Coba, di dunia dicabut rasa takutnya, kesedihannya, meninggal dunia dijemput oleh Allah Ta'ala, dimasukkan dalam surganya. Allati kuntum tu'adun, yang mana kamu telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan surga karena sebab istiqamah. Ini keutamaan istiqamah yang tidak bisa diraih selain daripada istiqamah. Yang nomor 3, manfaatnya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Malaikat berkata, kami ini wahai orang beriman, wahai orang istiqamah, akan menolong dirimu di dunia ini. Jadi orang yang beriman dikawalnya oleh malaikat atas perintah Allah. Nah, ya. Makanya la khaufun alaihim. Tidak rasa takut, tidak rasa sedih. Yang pengawalnya bukan manusia, bukan orang bawa senjata, pengawalnya malaikat yang tidak bisa dikalahkan oleh makhluk yang lain. Karena malaikat adalah makhluk yang la ya'suna ma amarallah, tidak pernah maksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan yang diperintah oleh Allah. Ya. Jadi selalu malaikat ini mendampingi hamba-hamba Allah Ta'ala yang istiqamah. Satu bukti, pernah Rasulullah SAW mau dibunuh oleh Abu Jahal. Dan pengikut Abu Jahal sudah kumpul. Ketika lama Abu Jahal mau membunuh Rasulullah SAW, kenapa kamu tidak bunuh? Itu kan di hadapanmu. Nah, Abu Jahal berkata, kamu tidak tahu di depan saya ini banyak ribuan manusia. Ternyata itu malaikat yang menghalangi Abu Jahal mau membunuh Rasulullah SAW. Nah, malaikat tentara Allah Ta'ala yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tetapi Allah Ta'ala yaitu menyuruh agar mendampingi hamba yang beriman berupa manusia ini. Di masjid ini banyak malaikat yang menunggu kita, mendoakannya. Allahumma fir lahum, ya Allah ampuni dosa mereka. Allahumma arhamhum, ya Allah rahmati mereka. Cuma kita tidak bisa melihat malaikat. Malaikat bisa melihat kita. Ya. Wa fil akhirah, dan juga penolong-penolongnya besok pada hari kiamat. Di dunia ditolongnya kita oleh Allah Ta'ala lewat malaikat. Disuruhnya malaikat menolong kita. Di akhirat pun juga akan ditolongnya oleh malaikat. Tentunya atas izin Allah. Ini keutamaan orang yang istiqamah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Dan kamu hai orang yang istiqamah, orang beriman,
maka akan menikmati apa yang kamu ingini di surga. Nah, ya. Tidak ada kenikmatan di dunia ini semisal kenikmatan di surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu di surga terserah apa yang kamu ingini. Tidak ada yang dilarang untuk kaum muslimin. Sesuatu yang diinginkan maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya. Ini keutamaan istiqamah. Walakum fiha ma tatta'un. Dan apa yang kamu minta Allah Ta'ala menyediakan. Inilah faedahnya orang istiqamah. Nuzulam min ghafurir rahim. Karena itu adalah rahmat yang Allah turunkan kepada hambanya. Yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu surat Fussilat nomor 30-32. Sekarang yang dapat kita ambil kesimpulan dari ayat ini. Ya. Keutamaan istiqamah, kemuliaannya istiqamah. Yang mana beribadah sesuai dengan sunnah, tidak pernah berhenti. Berhentinya kalau sudah meninggal dunia. Pertama, mereka itu orang yang ikhlas beramal karena Allah. Jadi orang istiqamah itu orang yang ikhlas beramal karena Allah. Dicaci orang pun tidak merubah keikhlasannya. Dipuji oleh orang pun tidak merubah keikhlasannya. Dan ikhlas ini amal hati yang sangat berat. Terkadang manusia ingin dipuji oleh orang. Terkadang setan mengganggu kita supaya kita ini ujub, timbul kebanggaan diri. Makanya kalau ada unek-unek seperti itu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Dan menjalankan taat kepada Allah menurut syariat Allah. Ini keutamaan istiqamah. Maka mereka adalah orang yang ikhlas beramal karena Allah Ta'ala. Dan tetap terus menerus, tidak berhenti. Kapan berhenti? Kalau meninggal dunia. Yang nomor 2 itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir juz 7 halaman 175. Keterangan makna istiqamah adalah ikhlas beribadah kepada Allah, tidak ingin dipuji oleh orang. Walaupun dicaci maki tetap keikhlasan. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang nomor 2. Istiqamah hanya beribadah kepada Allah. Tidak menyekutukan dengan makhluk. Itu makna istiqamah. Beribadah kepada Allah, tidak pula mencampuri ibadahnya ingin dipuji oleh makhluk. Ingin mendapatkan sesuatu dari urusan dunia, tidak. Nah, ini makna istiqamah. Memang berat. Karena manusia ingin dipuji. Manusia ingin bagaimana ibadahnya ditampakkan oleh orang agar orang memujinya. Tetapi istiqamah orang yang beribadah kepada Allah. Ya, tidak ada satu benih sedikit pun yang menyangkut masalah kesyirikan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang sahabat memberitahu istiqamah, ikhlas beribadah kepada Allah tanpa pamrih apapun. Disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya yaitu Tafsir Al-Quranul Karim. Yang nomor 3, makna istiqamah banyak. Taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Ya. Taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Salat dilaksanakan, siyam dilaksanakan, sedekah dilaksanakan, zikir dilaksanakan. Jadi istiqamah itu maknanya taat kepada Allah dan meninggalkan larangannya. Ini namanya istiqamah. Dan ini ditafsirkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi makna istiqamah banyak. Jadi melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Dan ini dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang nomor 2. Makanya untuk istiqamah ini kita butuh ilmu. Mana mungkin kita melaksanakan perintah tanpa ilmu?
Mana mungkin kita tahu itu haram tanpa ilmu. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu syar'i. Yang nomor 4, menunaikan yang diwajibkan oleh Allah. Ini mirip dengan Umar bin Khattab. Menunaikan yang diwajibkan oleh Allah. Subhanallah, ini istiqamah. Menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, dan ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh beliau, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nomor 5, ikhlas dalam beramal sampai menjemput maut. Ikhlas dalam beramal sampai kematian. Tadi sudah dijelaskan ikhlas beramal, namun di sini dijelaskan lagi oleh As-Sudi, seorang tabi'in. Jadi ikhlas di dalam beramal sampai kapan? Sampai mati. Karena suatu saat ikhlas hanya sementara, besok sudah berubah. Ketika miskin berubah ikhlasnya. Ketika ada suatu kebanggaan berubah ikhlasnya. Ini perlunya kita yaitu menjaga keikhlasan. Karena susah orang akan menegur keikhlasan kita. Karena ikhlas itu amal batin, amal hati. Kalau kita salah, zahir, ada orang menegur. Orang makan dengan tangan kiri, Pak, tangan kanan, langsung kita. Salat keliru di rakaatnya, subhanallah, ikhlas. Hanya Allah yang maha tahu. Kemudian yang bersangkutan. Karena itu para ulama sunnah termasuk para sahabat, yang paling berat adalah menjaga keikhlasan. Kenapa? Manusia ingin senang dipuji. Ingin dia dihargai oleh orang. Padahal ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Tidak mengurangi ibadahnya ketika dicaci. Yang nomor 6, tetap berilmu dan tidak murtad. Nah, tetap berilmu din, mencari ilmu din. Mencari ilmu din hanya mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hubungannya dengan istiqomah kuat. Bagaimana kita akan melaksanakan yang wajib kalau kita tidak menuntut ilmunya? Bagaimana kita akan meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, meninggalkan kemungkaran kalau kita tidak tahu larangannya? Inilah puncaknya din adalah ilmu. Karena kita akan tahu yang wajib dengan ilmu. Kita tahu yang haram dengan ilmu. Karena ilmu din tidak bisa dijangkau dengan perasaan. Tidak bisa dicari dengan nenek moyang kita. Karena dasarnya wahyu. Karena itu kaum muslimin, mari kita sering menuntut ilmu. Datangi majelis-majelis ilmu dan perlu dicatat. Bayangkan kalau kita dagangan tidak dicatat, ya dipinjam orang, dibon, lupa kita. Perlu ada catatan. Dunia ini. Karena catatan itu akan mengingatkan ketika kita lupa. Ada suatu hadis, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Bukan hanya kita saja. Rasulullah SAW ketika diturunkan ayat, menulisnya di atas pelapa kurma. Ditulisnya di batu. Dihafalkannya. Itu beliau. Nah, kita perlu menanya diri kita. Sudahkah kita membaca Al-Quran dengan terjemahnya? Sudahkah kita memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena persyaratan terterimanya amal. Dan kita tahu itu yang wajib, yang sunnah. Tahu yang haram, yang makruh, yang mubah. Dengan membaca ayatnya. Dan juga membaca hadisnya Rasulullah SAW. Nomor 7. Termasuk pembahasan istiqomah. Menempuh jalan yang lurus. Nah, ya. Menempuh jalan yang lurus. Karena Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus di sini adalah wahyu Allah, yaitu Al-Quran.
dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang lurus. Nah, kemudian juga dalam satu hadis sattitu wa qaribu. Berlakulah yang lurus dan istiqomalah. Nah, ya, ini Allah Ta'ala merintah kita istiqamah, beliau juga memerintah kita istiqamah. Karena beliau mendapatkan wahyu, hadis penjelas ayat Al-Quran. Dan juga makna istiqamah yang lain, beribadah sesuai dengan sunnah beliau. Ya. Beribadah sesuai dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang beribadah bid'ah itu bukan namanya istiqamah, mukhalafah, menyimpang. Jadi istiqamah lurus. Fastaqim billah, luruslah kepada Allah. Fastaqim kama umirta, luruslah seperti engkau diperintah oleh Allah, diperintah oleh nabinya. Kemudian juga makna istiqamah yang lain, subhanallah. Istiqamah di atas tauhid. Nah, beribadah kepada Allah terus menerus sampai mati. Tidak menyekutukan Allah. Menjauhi percaya kepada dukun. Menjauhi tempat-tempat yang dikeramatkan. Tidaklah meminta kecuali kepada Allah. Tidaklah yang dipanggil kecuali Allah. Tidak memanggil nabinya. Tidak memanggil malaikat. Tidak memanggil orang mati. Tapi yang dipanggil Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi istiqamah bertauhid beribadah sampai mati. Cuma kalau kita menjalankan istiqamah ini banyak tantangannya. Karena orang istiqamah sedikit, orang tidak istiqamah banyak. Kemudian juga nomor berikutnya, istiqamah dalam ketaatan menunaikan kewajiban Allah. Ya. Istiqamah dalam ketaatan melaksanakan kewajiban Allah. Selanjutnya, maka Allah Ta'ala menjelaskan dari ayat tadi, yang mana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Penjelasan dari tafsir sebagai berikut. Mana ayat nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, tadi kan ada ayat nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, itu nomor 3 tadi. Apa maknanya? Kamilah, kami itu maknanya Allah, pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, ya. Kami maknanya bisa juga Allah. Allah yang melindungi kamu di dunia dan di akhirat. Juga bisa juga makna malaikat atas perintah Allah. Hei malaikat, lindungi hambaku itu. Di dunia dan di akhiratnya. Karena itu kekuatan kaum muslimin dengan iman, dengan istiqamah. Bayangkan Allah mencabut rasa ketakutan para nabi. Mencabut rasa ketakutan para utusan Allah, para sahabat. Karena Allah Ta'ala telah menghibur hatinya. Jadi makna nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bisa jadi Allah yang menolong kita dan memang Allah penolong kita. Bisa jadi Allah Ta'ala menyuruh malaikatnya untuk melindungi hamba yang istiqamah dari gangguan-gangguan orang musyrik, orang kafir, atau orang yang ghairul Islam. Malaikat berkata, keterangan di sini dari tafsir Al-Baghawi, Imam Baghawi. Maknanya ayat nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami malaikat berkata, ya, malaikat berkata, kamilah yang menjaga dan menolong dirimu di dunia. Subhanallah. Malaikat berkata, kamilah hei orang yang istiqamah yang menjaga dirimu di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan malaikat. Walaupun orang itu kuat. Ya. Karena malaikat dibuat oleh Allah Ta'ala dari cahaya.
Manusia dari mani, ya dari tanah. Tidak ada, dan malaikat ini hidup sampai Allah Ta'ala tentukan. Dan malaikat ini penjaga orang-orang beriman atas perintah Allah. Ya, ini perlunya. Tidak ada penjaga yang melebihi kekuatannya penjaga malaikat. Dan yang menolong kamu di akhirat, subhanallah. Jadi malaikat berkata, aku menjaga dirimu hai orang istiqamah. Dan aku yang menjaga dirimu di akhirat nanti atas perintah Allah. Ini disebutkan dalam tafsir Imam Baghawi. Faedahnya kita istiqamah. Istiqamah sebentar selama hidup. Tapi kenikmatan yang tidak pernah putus di akhirnya nanti. Di dunia dibuat tenang oleh Allah Ta'ala. Dijaga oleh para malaikat. Di akhirat lebih tenang lagi. Mujahid seorang tabi'in, Ikrimah seorang tabi'in, Zaid bin Aslam seorang tabi'in menerangkan ayat ini. Jadi beliau menerangkannya, para sahabat menerangkannya, para tabi'in menerangkan. Janganlah takut pada akhirat yang kalian hadapi. Kamu jangan takut di akhirat nanti. Dan janganlah kamu bersedih di dunia. Subhanallah. Di dunia dicabut oleh Allah Ta'ala rasa ketakutannya. Di akhirat dicabut oleh Allah Ta'ala rasa kekhawatirannya masuk neraka. Keutamaan istiqamah kaum muslimin. Yang ini tidak bisa ditempuh dengan urusan dunia. Kemudian juga dijelaskan oleh Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam salah seorang tabi'in pula, pengikutnya para sahabat. Bahwa kabar gembira di sini bukanlah hanya dikatakan ketika maut menjemput. Ya. Kabar gembira di sini bukan pada waktu malaikat menjemput roh kita, mau mencabutnya. Namun juga ketika di alam kubur. Ya. Dan ketika hari bangkit. Nah, kebangkitan hari kiamat. Dikabarkan gembira ketika mau dicabut rohnya. Dikatakan gembira ketika hidupnya di dunia. Dikatakan gembira pula ketika ditanya malaikat. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Dan siapa nabimu? Dan apa agamamu? Malaikat membantu untuk menjelaskan orang-orang yang istiqomah ini. Ini dijelaskan di dalam kitab tafsir Al-Baghawi pula. Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in kibarut tabi'in, Al-Hasan Al-Basri yang ma'ruf. Apa katanya? Ketika beliau membaca ayat di atas. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ia pun berdoa. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya. Ketika membaca ayat ini innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, berdoa Hasan Al-Basri kibarut tabi'in, para tabi'in yang besar mengatakan, ya Allah, engkaulah Rabb kami, engkau adalah pencipta kami. Ya Allah, berilah kami ini rezeki berupa istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Rezeki puncaknya rezeki bukan dunia. Karena dunia kebutuhan kita ketika kita masih hidup. Rezeki puncaknya rezeki adalah istiqamah di atas sunnah selagi di dunia. Ya, karena istiqamah ini akan membawa kebaikan kita dengan ketenangan di dunia dan kenikmatan hidup di akhiratnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Surat Al-An'am 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya sunnahku ini adalah jalan yang lurus. Allah Ta'ala beritahu kepada nabinya, bacalah wahai Nabi.
Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini sunnahku adalah jalan yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subula. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan selain sunnah. Kebid'ahan, aklanin, ya. Yaitu yang lainnya kita jauhi. Kita hanya satu diperintah oleh Allah. Yang lainnya suruh menolak. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya sunnahku ini jalanku yang lurus. Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya. Fattabi'uhu, ikutilah. Wala tattabi'us subula. Kamu jangan mengikuti selain sunnah. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili. Kalau kamu pisah dari sunnah, mesti kamu pecah belah. Makanya ketika kita som kembali pada sunnah, bersatu kita. Hari raya ketika kembali kepada sunnah, bersatu, tenang. Bayangkan kalau ibadah 1 bulan diganti, 2 bulan diganti, bingung kita. Tapi kalau ibadah ini tidak ada pergantian, karena itu memang ayat Allah, hadis beliau menjadi mudah kita. Bukankah manusia itu sedang mudah? Makanya Allah Ta'ala memudahkan kita dengan din ini. Ad-dinu yusrun. Itu hadis beliau. Din itu adalah mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki dengan Ramadan, dengan siam, dengan ibadah ini supaya kamu mudah. Tidak ada peraturan yang semisal mudahnya Islam. Karena Allah Ta'ala maha tahu kemampuan hambanya. Makanya orang tidak bisa sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, boleh dengan berbaring. Sholatnya orang berbaring karena tidak bisa berdiri dan duduk, sama pahalanya dengan orang yang berdiri. Karena Allah Ta'ala maha tahu kemampuan hambanya. Dzalikum wassakum bihi. Inilah wasiat Allah untuk kamu supaya istiqamah. Jadi istiqamah kembali kepada dalil yang hak. Istiqamah kembali hanya kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala berfirman lagi dalam yaitu surat Fussilat ayat 6. Ya, surat Fussilat ayat 6. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Qul, katakanlah wahai Nabi. Ini menunjukkan beliau wajib berdakwah dan wajib didengar oleh umatnya. Ketika beliau wajib berdakwah, umatnya pun wajib berdakwah. Karena umat ini mengikuti nabinya. Innama ana basyarum mislukum. Saya ini manusia seperti kamu. Jadi beliau bukanlah Allah, bukan memiliki sifat ketuhanan. Innama ana basyarum mislukum. Saya ini manusia seperti kamu. Ya, karena beliau juga punya ibu, punya bapak. Lahir dengan bapak dan ibu seperti kita. Tetapi bedanya kita dengan beliau lain. Yuha ilayya. Allah Ta'ala memberi wahyu kepada saya. Sedangkan kalian manusia tidak diberi wahyu. Inilah kewajiban beliau menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Sedangkan kita wajib mengikuti beliau. Karena perbedaan kita dengan beliau ada kesamaannya, ada perbedaannya. Kesamaannya beliau manusia, kita manusia. Perbedaannya beliau mendapatkan wahyu, kita tidak mendapatkan wahyu. Maka yang mendapatkan wahyu wajib kita ikuti. Lalu Allah mengatakan, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sesembahanmu yang wajib kamu tundui, yang wajib kamu laksanakan perintahnya, yang wajib kamu tinggalkan larangannya, yang wajib kamu minta, yang wajib kamu beristighfar, bertobat, hanya Allah. Kita tidak bertobat kepada manusia.
Kita juga tidak berlindung kepada manusia. Karena pelindung kita Allah. Ya, a'udzu billah minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Nabi, aku berlindung kepada yang menguasai alam semesta. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Nabi, aku berlindung kepada pencipta manusia. Fastaqimu ilaina. Maka ketika itu Allah mengatakan, beristiqamalah kamu kepada Allah. Nah, ya, ketika Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi orang biasa, tapi mendapatkan wahyu. Dan beliau berdakwah, mengajak kita hanya beribadah kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi, fastaqimu ilaihi, beristiqamalah kamu melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastaghfiru, dan beristighfarlah. Kenapa suruh beristighfar? Karena manusia banyak dosanya. Dan inilah kebaikan Allah Ta'ala. Kita ini berbuat dosa, Allah menyuruh kita istighfar. Siapa makhluk yang memiliki sifat mulia seperti Allah? Tidak ada. Bayangkan kalau kita berbuat jahat kepada manusia, apalagi kita melakukan kejahatan pada orang yang kuat, orang yang kaya, dihukum kita, mungkin dibunuh, bahkan mungkin dihukum kita melebihi daripada dosa kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayang kepada hambanya. Kita ini berbuat dosa disuruh istighfar. Allah pencipta kita, Allah belas kasihan pada kita. Makanya kaum muslim, mari kita beristighfar. Beristighfar atas dosa-dosa kita yang sudah lewat. Dan juga kita minta ampun kepada Allah Ta'ala dari dosa dari dosa yang mau kita kerjakan. Dan Allah Ta'ala masih membuka tobatnya selagi kita belum mati. Innamat taubatu ma lam yughargir. Tobat itu ketika kamu belum sekarat maut. Ya. Dan inilah kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Kita berbuat dosa disuruh istighfar. Kita berbuat maksiat disuruh tobat. Cuma kalau kita hubungan dengan manusia, wajib menyelesaikan dengan manusia. Kalau kita hubungan dengan Allah Ta'ala, mudah. Berhenti dari kemaksiatan, menyesali perbuatan tersebut, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Itu istighfar kita kepada Allah. Makanya kita disuruh beristighfar, sering beristighfar. Setelah sholat kita disuruh istighfar. Malam hari pun juga kita disuruh istighfar. Sholat malam juga suruh istighfar kita. Ini menunjukkan apapun kita berdosa di hadapan Allah, istighfar. Tapi kalau kita berbuat dosa kepada manusia, harus menyelesaikan perkaranya. Karena Allah Ta'ala memberi hak manusia. Karena manusia butuh sesuatu yang ia butuhkan. Hutang tidak dibayar, akan ditagih oleh orang yang menghutang besok pada hari kiamat. Mendolimi orang tidak mau membereskan di dunia, akan ditagih besok pada hari kiamat. Dan Allah akan mendatangkan orang yang mendolimi dan orang yang didolimi. Ya, ini hati-hati. Baru kita selesaikan urusan kita dengan manusia. Terutama orang-orang punya ilmu. Jangan sembarang mencaci orang. Jangan sembarang mendolimi orang. Ya, karena lebih besar dosanya orang punya ilmu ketika dia berbuat zalim daripada orang awam. Karena orang awam karena keawamannya. Wa wailul lil musyrikin, dan celaka bagi orang yang musyrik. Nah, ya. Celaka bagi orang yang mengkutukan Allah. Inilah perlunya kita kaum muslimin. Ya, bagaimana kita membebaskan dosa kita di hadapan Allah Ta'ala dengan beristighfar dan juga minta maaf dan mengembalikan sesuatu yang ada hubungannya dengan sesama hamba. Karena beliau bersabda, ittaqi da'watal madlum. Hati-hati dengan doanya orang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab.
Karena Allah Ta'ala membuka pintu bagi orang-orang yang sifatnya berdoa untuk orang-orang yang mendolimi si dia. Baik, kita dengarkan adzan isya dulu. Setelah itu akan kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Istiqamah merupakan nikmat Allah. Bagaimana caranya kita agar menjadi orang beristiqamah? Berdoa, mohon kepada Allah. Sebagaimana salah seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna, ya Allah engkau Tuhan kami, farzuqnal istiqamah, ya Allah karunialah aku ini istiqamah. Karunia saya ini dengan istiqamah ya Allah. Karena istiqamah miliknya Allah. Ya, ini perlunya kita berdoa. Bukan hanya memohon kepada sesuatu, kita memohon pada Allah istiqamah. Allahumma anta rabbuna, ya Allah engkau Tuhan kami, farzuqna istiqamah. Farzuqnal istiqamah, ya Allah berilah rezeki kami berupa istiqamah. Kemudian hukum istiqamah adalah wajib. Bukan sunnah, bukan haram. Wajib kita istiqamah. Sebagaimana wajib kita beribadah sholat. Sebagaimana kita wajib beribadah shaum Ramadan. Sebagaimana wajib pula mengeluarkan zakat bagi orang yang kaya. Maka Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura 15. Yang menunjukkan wajibnya kita istiqamah. Wajibnya kita menuntut ilmu untuk kita amalkan. Wajibnya kita tahu yang mungkar untuk kita jauhi. Ya, mumpung kita masih hidup. Jangan merasa kita ini leluasa tanpa ada pertanyaan. Mari kita penuhi hidup kita dengan ilmu. Ya, karena kita akan ditanya oleh malaikat. Dan kita akan ditimbang amal kita. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 15, "Falidzalika fad'u." Maka oleh karena itu berdoalah kamu. Nah, kita disuruh berdoa. Kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah Ta'ala Maha Kaya. Kita tidak diperintahkan berdoa kepada makhluk, karena makhluk miskin. Wastaqim kama umirta, dan istiqamalah sebagaimana engkau diperintah wahai Nabi. Ketika beliau diperintah oleh Allah, umatnya pun diperintah untuk istiqamah. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Kita itu punya hawa nafsu. Tetapi Allah Ta'ala melarang kita mengikuti hawa nafsu. Kita disuruh mengikuti sunnah. Ya, Allah berfirman, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu mengikuti hawa nafsumu. Karena hawa nafsu itu mesti menyuruh yang jelek. Tapi kalau istiqamah menyuruh yang baik. Wa qul amantu bima anzalallah. Katakanlah wahai Nabi, saya beriman dengan apa yang Allah turunkan. Wajibnya kita mengimani ayat Quran. Bukan hanya diimani, tapi kita fahami, kita amalkan dan kita dakwakan. Wa umirtu li'a'tila bainakum. Dan saya ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berbuat adil antara kalian semuanya. Ini perintah Allah Ta'ala kepada beliau. Kenapa beliau dulu yang diperintahkan? Karena beliau adalah suri tauladan untuk umatnya. Diperintah supaya istiqamah, diperintah supaya menjauhi hawa nafsu, diperintah supaya berbuat adil sesama manusia. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, sampai kapan kita istiqamah ini? Sampai kita mati. Kalau kita sudah mati, sudah selesai. Dengan dasar surat Al-Hijr ayat nomor 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
Beribadahlah kepada, makna beribadah istiqomah, karena tadi makna istiqomah beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Wa'bud rabbaka, beristiqomahlah kamu beribadah kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kapan? Sampai mati menjemput diri kita. Kalau kita sudah meninggal dunia sudah selesai. Baru nanti amal kita akan ditotal oleh Allah Ta'ala, akan ditimbang. Mana yang berat amal solehnya, itulah yang mendapatkan keuntungan. Dan mana yang ringan, na'udzubillah min dzalik, yaitu amal soleh yang berat dosanya, yang akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dijelaskan pula di dalam surat Al-Ahqaf, banyak sekali ayat yang menganjurkan kita istiqomah. Surat Al-Ahqaf ayat nomor 13-14. Kalau tadi sebelumnya surat Az-Zukhruf. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata kami ini istiqamah, Rabb kami adalah Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata kami ini bertauhid wahai Allah, kemudian istiqamah, maka dicabut oleh Allah Ta'ala rasa kesedihan dan rasa ketakutan. Seperti ayat yang pertama tadi surat Az-Zukhruf. Tetapi berikutnya ayat ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang yang istiqamah, yang merasa takut kepada Allah, yaitu yang takut kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, takut kepada Allah dengan meninggalkan larangannya, inilah orang-orang penduduk surga. Dan begitulah Allah Ta'ala membalas amal-amal orang yang soleh. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman pula di dalam surat At-Taghabun. Banyak sekali ayat tentang wajibnya kita istiqamah. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Fattakullah mana beristiqamalah. Karena mana taqwa Allah melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Mastata'tum menurut kemampuanmu. Subhanallah. Allah Ta'ala tidak menyuruh kita yang kita tidak mampu. Bagi laki-laki yang sudah tidak mampu dia sholat karena pikun, bebas dari kewajiban sholat. Ya, bagi wanita yang sifatnya sudah lanjut usia tidak bisa, yaitu tidak ingat, daya ingatannya sudah yaitu hilang, tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan siam. Karena sholat harus dengan akal yang sehat. Beribadah harus dengan akal yang sehat. Wasma'u, dan dengarkan perintahnya Allah Ta'ala. Dengarkan perintahnya Nabi. Wa ati'u, dan juga laksanakan, taatlah, laksanakan perintah Allah Ta'ala yang wajib maupun yang sunnah. Ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kami sampaikan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khasirun. Beliau itu punya tikar yang untuk tidur. Wa kana yuhajjiruhu minal laili. Tikarnya beliau itu kalau malam dibuat tabir. Sederhana rumah beliau. Tidak seperti rumahnya orang sekarang mewah-mewah. Nah, kenapa dibuat tabir wa yusalli fihi, supaya tidak kelihatan orang malam itu. Faja'alan nasu yusalluna bi salatihi. Tiba-tiba ada sahabat yang tahu beliau salat, maka para sahabat ingin salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat. Cintanya kepada beliau bukan urusan duniawi. Kecintaannya dengan ibadahnya beliau. Wa yabsutuhu. Maka ketika malam dibuat salat, siangnya dibuat hamparan untuk duduk. Fasabu dzata lailatin, maka mereka melompat pada suatu malam. Faqala ayyuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutikun. Wahai manusia,
Kamu wajib beramal sholat malam ini sesuai dengan kemampuanmu. Karena beliau sampai bengkak kakinya. Dan ada yang sifatnya mereka para sahabat itu membawa tekan untuk bersandar karena yaitu kalah dengan kekuatan beliau ketika berdiri sholat malam. Subhanallah. Alaikum minal a'mali ma tutikun. Wajiban kamu hai sahabatku, hai umatku, laksanakan ibadah menurut kemampuanmu. Jangan sampai kita beribadah lalu sholat mengantuk. Bagaimana sholat mengantuk? Ketika mengantuk tidur sebentar atau mandi, sholat. Fa inna Allah la yamulla hatta tamullu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak jemu dengan amal ibadahmu. Tetapi Allah Ta'ala yaitu melihat kejemuanmu. Wa inna akhabbal a'mali ilallahi ma tuwima alaihi wa in qalla. Ini pembahasannya. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu yang langgeng walaupun sedikit, itu namanya istiqomah. Bayangkan kita malam ya, walaupun tidak bisa seperti sholat tarawih 11 rakaat, rutinkan. Mungkin 5 rakaat, mungkin 7 rakaat. Atau kita latih. Ya, kalau kita ada semangat yang kuat akan dibangun oleh Allah Ta'ala. Jam 3 dibanguni, ya, jam 2:30 dibanguni. Kalau sudah dibanguni oleh Allah, bangun kita. Segera mandi, sholat. Karena sholat malamnya manfaatnya besar. Menjadi sebab orang itu terkabulkan doanya. Dan semua para anbiya tidak pernah meninggalkan sholat malam. Karena itu turunnya Allah Ta'ala ke permukaan bumi. Man yas'al yu'ta wa man yastafir yughfar. Siapa yang minta malam hari Allah mengabulkan. Dan siapa yang beristighfar Allah akan mengampuni dosa mereka. Begitulah ya ikhwan yang dapat sampaikan. Barangkali ada pertanyaan silahkan bertanya. Mungkin ada 5 menit atau 4 menit. Tafadhol. Ya, fadhal. Yang keras di sini enggak dengar. Ya. Ya. Terus. Baik, man hamma bi hasanatin faya'malha. Siapa yang punya keinginan yang baik, itu kata beliau, maka dia mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha falahu hasanah wahidah. Siapa yang punya keinginan untuk membantu, ternyata dia tidak bisa membantu, dapat pahala 1. Dan orang yang bersedekah, kebiasaannya dia bersedekah, tapi suatu saat dia tidak bisa bersedekah, tapi dia langgeng bersedekah. Ketika dia tidak bisa bersedekah, Allah menghukumi dia bersedekah. Ini kelanjutan masih banyak, bisa dibaca, yaitu dalilnya. Siapa yang beramal soleh, taruhlah dia di rumah 5 waktu sholat di masjid, sholat sunnah rawatib dikerjakan. Ketika dia musafir, ya, tidak menjumpai jamaah, dia sholat sendiri, maka sholat dia sendiri ketika musafir dinilai seperti jamaah. Ketika dia tidak sholat sunnah pada waktu safar, maka tetapi ketika mukim dia sholat sunnah, maka ketika di safar dia tidak bisa menunaikan sholat sunnah, maka pahalanya seperti mengamalkan sholat sunnah. Jadi kita ini dilihat kebiasaan kita ketika mukim. Ketika kebiasaan kita mukim mengamalkan amal-amal rutin yang istiqamah, ternyata pada waktu kita
ada halangan tidak dapat rezeki. Namanya orang rezeki tidak bisa menyumbang, saat itu kita dihukum oleh Allah Ta'ala seperti menyumbang. Karena kita tidak menyumbang ini karena kita tidak mampu. Itulah pahalanya orang yang mudawamatul amal, yang melanggengkan amal soleh. Makanya beliau mengatakan, langgengkan amalmu walaupun sedikit, wa in qalla. Rutinkan kita sholat malam walaupun hanya 3 rakaat, 5 rakaat. Mungkin pas ada safar kita tidak bisa 11 rakaat, rutinkan. Karena Allah Ta'ala maha tahu apa yang kita amalkan. Demikian juga berinfak pula, rutinkan. Ya, berinfak. Ketika kita tidak bisa berinfak karena duit kita habis, kita dinilai Allah Ta'ala tetap berinfak karena kita tidak punya harta. Itulah keutamaan kita istiqomah. Demikian juga membantu ya saudara-saudara kita yang kena bencana. Ketika mampu kita bantu. Ketika kita tidak mampu kita istighfar mohon kepada Allah dengan niat man hamma bi hasanatin. Siapa yang punya keinginan untuk berbuat baik, fayakmalah, maka dia bisa mengamalkan, maka Allah Ta'ala menggandakan pahalanya. Ketika tidak mampu maka dia mendapatkan 1 pahala dan tidak mengurangi amal baiknya. Baik, saya rasa cukup dan waktu sudah, yaitu mau waktunya sholat Isya, dan kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.